Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Judulnya begini ya. Tertulianus bukan nabi, bukan rasul. Anda pernah dengar Tertulianus? Nggak pernah sih diajarin. Pendeta-pendeta nggak pernah ngajarin soal Tertulianus, sebab ini doktrin tipu-tipu ya. Kalau jemaat dikasih pengajaran ini bisa bubar jemaat. Makanya ini saya Pendeta Henry Tandianta menyatakan kebenaran. Tertulianus bukan nabi, bukan rasul. Ceritanya para rasul itu meninggal abad pertama ya, sebelum tahun 100 Masehi sudah pada meninggal. Diprediksi yang meninggal terakhir adalah Paulus. Semua rasul, 12 rasul itu mati dipenggal kepalanya. Ya, kalau ada cerita di luar sana yang mengatakan ada yang disalib terbalik, ada yang diseret, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang digoreng di Roma, itu semua cerita hoak, nggak ada ayat Alkitabnya. Yang ada ayat Alkitabnya adalah semua rasul mati dipenggal kepalanya. Ayat Alkitabnya di mana, Pak? Karena ada tayangan YouTube saya ya. Oke. Ceritanya begitu. Rasul-rasul sudah mati tahun 100-an lah, sebelum tahun 100. Lalu para rasul ini kan dikepalain, dimotorin oleh Petrus ya. Waktu itu Alkitab mungkin belum selengkap yang kita terima hari ini ya. Ya mungkin halaman-halamannya juga masih cuman selembar-selembar begitu, ketemu selembar-selembar belum bisa apalagi ada pasal, ada ayat, belum ada zaman dulu ya. Lalu abad ketiga, 200 tahun kemudian, di masa gonjang-ganjing ya yang nggak jelas itu, karena Alkitabnya juga masih belum ketemu belum ketemu komplit, muncullah orang namanya Tertulianus abad ketiga, orang Ethiopia atau Somalia. Ada yang bilang Somalia, ada yang bilang Ethiopia. Bagi saya apa bedanya Somalia sama Ethiopia? Kalau ketawa kelihatan gigi doang. Tertulianus, jadi anus Ethiopia, anus Somalia, podo wae sami mawon. Ya, ini membuat pengajaran namanya ajaran Tritunggal Catur Tunggal. Maksudnya nyembah 3, nyembah 4. Siapa yang disembah? Bapa, Maria, Yesus, Roh Kudus. Lebih sering Bapa, Maria, Yesus. Roh Kudus ini kadang-kadang aja ya. Apa cirinya? Membuat tanda salib, nunjuk dahi, bahu, ulu, hati. Ya, wah ini kok sepertinya tanda 666 ini. Ya, ada tayangan YouTube saya yang lain ya. Ini termasuk salah satu ciri tanda 666. Membuat tanda di jidat atau di dahi, memakai tangan ya toh. Kan 666 diberi tanda di dahi dan di tangan. Menyembah Maria, menyembah Bapa, menyembah Putra. Jadi Yesus itu cuma Putra. Kadang-kadang Roh Kudus, maka disebut Tritunggal Catur Tunggal. Diimani oleh gereja penyembah Maria, penyembah patung. Jadi di abad segini itu semua gereja begini. Ya. Ya semua itu nyembah Maria, nyembah patung-patung semua. Itu semua gereja dari abad 3. Ya. Padahal rasul-rasul nggak ada sama sekali. Yang bikin tanda salib nggak ada. Rasul-rasul itu yang bikin tanda salib nggak ada. Nyembah Maria kagak ada. Karena masa gonjang-ganjing itulah muncul namanya Tertulianus, anus orang Ethiopia, Somalia inilah diadopsi, diterima oleh gereja ini. Bikin tanda salib ya toh. Nyembah Maria, nyembah patung. Itu. Lalu muncullah Martin Luther abad 14, berapa abad nih? 11 abad. 1100 tahun baru muncul Martin Luther. Berarti kan menolak nyembah Maria. Nggak mau kalau nyembah Maria. Tetapi masih menerima Bapa, Anak, Roh Kudus. Tanda salib di dahi, bahu, ulu, hati masih oke. Jadi ini cuma nolak nyembah Maria doang.
Dia yang disembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Diadopsi oleh gereja ortodok penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, masih pakai tanda salib enggak? Masih. Makanya ini ada mengatakan dia itu Kristen ortodok bikin tanda salib yang disembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu gerejanya mengikuti Martin Luther. Kadang-kadang sering disebut gereja Lutheran. Ini Kristen apa Katolik? Ngakunya Kristen, yang disembah siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya kalau jarinya pun 3 digabung itu. Jempol, telunjuk, jari tengah digabung untuk bikin tanda salib di dahi, bahu, ulu hati. Sekali lagi, 666 salah satunya adalah ada tanda di dahi dan tangan. Pakai tangan bikin tanda di dahi. Lalu abad 17, 300 tahun kemudian, muncullah yang namanya John Calvin. Ini disebut teologi Calvinis. Menolak tanda salib. Tanda salib di dahi, bahu, ulu hati ditolak. Tapi tetap nyembah Bapa. Ya, diadopsi oleh gereja penyembah Bapa. Gereja Protestan, Karismatik, Pentakos, semua masuk sini. Ya, dia menolak bikin tanda salib. Maria udah pasti ditolak. Maria ditolak, tanda salib ditolak, tapi tetap nyembah Bapa. Allahnya itu Bapa. Yesus cuman putra, cuman anak di sini. Gereja penyembah Bapa Protestan Karismatik abad 17. Lalu abad 21 muncul Henry Tandianta pakai begini. Ini orang marah ini. Itu Henry Tandianta itu. Pendeta dari mana itu? Bikin ini marah semua nih. 3 kan? 1, 2, 3 nih. Ini wajah marah, wajah marah, wajah marah. Henry Tandianta abad 21. Ini yang lagi ngomong nih. Kembali ke Alkitab, Allah itu esa. Nggak ada Tritunggal Allah. Nggak ada di Alkitab. Tritunggal itu nggak ada. Siapakah Allah esa? Yesus Kristus. Perhatikan ini, menolak nyembah Bapa. Yang disembah itu Yesus Kristus. Kenapa menolak nyembah Bapa? Yang masih nyembah Bapa mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Ketika Yesus naik ke surga, maka yang jadi Allah itu adalah Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini nggak dipahami oleh sini. Maka muncul Henry Tandianta abad 21 bikin merah kuping, marah nih tiga-tiganya nih. Tertullianus, kelompok Martin Luther, kelompok John Calvin. Mau marah tapi nggak bisa sebab kembali ke Alkitab. Dicek di Alkitab bener semua ini. Allah itu esa Yesus Kristus. Nggak ada esa kok Tritunggal. Tritunggal itu esa nggak ada. Yang ada 1 Yohanes 5 ayat 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa, esa pula Yesus Kristus. Jadi yang esa itu Yesus Kristus. Nggak mungkin Tritunggal kok esa. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, mana bisa wong Bapa itu roh, Roh Kudus itu roh, sementara Anak itu fisik. Ibrani 2 ayat 9. Ketika menjadi manusia, anak Yesus itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Mosok yang sedikit lebih rendah dari malaikat kamu satuin sama Bapa, sama Roh Kudus? Tidak mungkin. Bapa, Anak, Roh Kudus satu itu tidak mungkin. Yang benar adalah Bapa, Firman, dan Roh seperti 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa adalah Bapa yang kekal Yesus Kristus. Firman adalah Firman Allah, Wahyu 19 ayat 13. Roh adalah Roh Allah, Wahyu 22 ayat 17. Bapa adalah Bapa yang kekal, Yesaya 9 ayat 5. Bapa, Firman, dan Roh siapa? Yesus. Ya, dengan munculnya Henry Tandianta di abad 21 ini, kembali ke Alkitab, Allah itu esa Yesus Kristus. Tidak mungkin Tritunggal esa, itu tidak mungkin. Perhatikan, menolak nyembah Bapa, apalagi suruh nyembah Yahweh nggak mau. Sudah expired, Bapa itu kiasan Yesus. Di sini dijelasin oleh Henry Tandianta ini, bahwa Bapa itu kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Sudah finish ketika Yesus naik ke surga. Ya, kalau Anda masih nyembah Bapa, Anda harus kembali ke tahun 30. Dan harus bisa menghadirkan Yesus fisik.
Kan nggak mungkin, ya makanya nggak mungkin. Makanya ini marah nih. 3 wajah marah nih. Ini marah, ini marah, ini marah. Pas 3. Yang ini marahnya rada ruwet rambutnya. Ini paling kesel nih yang ini nih. Mau dibantah nggak bisa. Ya, Tertulianus bukan nabi, bukan rasul. Tertulianus bukan nabi, bukan rasul. Martin Luther juga bukan nabi, bukan rasul. John Calvin juga. Lah ini nggak tahu nih. Makin marah aja nih. Ya, rasul-rasul tidak pernah ada mengajarin nyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak ada. Setelah Yesus naik ke surga, semua rasul nyembah Yesus. Baptisan dalam nama Yesus. Doa langsung pada Yesus. Nggak ada lagi doa Bapa kami. Nggak ada lagi sembah Bapa. Nggak ada lagi baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Very clear, very jelas. Bahasa Jermannya cetowelo-welo, ini pada tegar tengkuk semua di sini nih. Tertulianus, Martin Luther, John Calvin. Tidak ada lagi baptisan itu dalam nama Yesus. Semua ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, oh itu waktu Yesus jadi manusia. Allah sebagai Allah Bapa, sebagai Allah yang benar, itu waktu Yesus manusia. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Allah yang benar siapa? Yesus. Yang duduk di tata surga siapa? Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Yang menentukan hari kiamat siapa? Yesus. Wahyu 20 ayat 11. Yang menciptakan bumi baru siapa? Yesus. Wahyu 21 ayat 1. Tuhan Allah itu siapa? Yesus. Wahyu 4 ayat 8 dan ayat 11. Ya, valid ya. Tertulianus bukan nabi, bukan rasul, tapi ini diadopsi oleh mereka-mereka ini, baik Tertulianus, Martin Luther maupun John Calvin. Gerejanya ini. Jadi kalau Anda ketemu gereja nyembah patung, nyembah Maria, oh ngikutin Tertulianus, ngikutin anusnya orang Ethiopia, Somalia. Ini gereja udah nggak nyembah Maria tapi masih pakai tanda salib, Pak. Oh itu ortodok, gereja Lutheran. Ngikut Martin Luther. Ngaku Kristen tapi masih pakai tanda salib. Pak, lalu ada gereja lagi nggak nyembah Maria, nggak pakai tanda salib, tapi nyembah Bapa. Oh, itu John Calvin, Calvinis, oleh gereja-gereja Protestan karismatik. Lalu ada gereja yang full, Pak, nyembah Yesus. Itu Henry Tandianta. Bikin merah kuping, bikin marah ini. Mau dibantah, kagak bisa. Semua ayat Alkitab. Padat, singkat, dan clear. Tim debat Allah Esa Yesus Kristus. Kami sedang mencari ini yang berani debat. Debatnya harus ketemu. Kami tim debat Allah Esa Yesus Kristus. Jelas. Tim debat Allah Esa Yesus Kristus. Bukan Tritunggal. Kami mencari doktor-doktor dari 3 ini. Dari pengagum Tertulianus, pengagum Lutheran, pengagum Calvinis. Kalau ada yang dokter, saya tahu sih ini ada dokternya ini. Ini banyak, ini juga ada. Debat tentang domba versus kambing. Ini kambing. Ini domba. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ada domba, ada kambing. Ini domba. Ini kambing. Kambing itu yang tidak mau nyembah Yesus. Ya, dia sudah dibilang terkutuk memberitakan Injil lain, tidak paham bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktu. Ada yang kapan Yesus itu jadi manusia, kapan yang Bapa itu jadi kiasan Yesus. Mereka nggak paham, dipukul rata aja nih. Padahal ayat Alkitab semua ada. Ya. Padat, singkat, dan clear. Tertulianus bukan nabi, bukan rasul. Tertulianus bukan nabi, bukan rasul. Martin Luther bukan nabi, bukan rasul, tapi diikuti oleh gereja ini. John Calvin juga bukan nabi, bukan rasul, tapi diikuti oleh Protestan karismatik. Nah, ini bikin marah, tapi Alkitabiah. Allah itu Esa Yesus Kristus. Menolak nyembah Bapa. Menyembah itu Yesus Kristus, Allah yang benar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Silahkan yang mau ikut sekolah Alkitab. Ya, banyak yang ikut sekolah Alkitab, yang mau baptisan. Mudah-mudahan setelah ini banyak kolam renang buka. Ada ribuan orang di luar sana minta dibaptis.
Ini nggak ngomong bohong ya. Nanti tiap kota akan kita tunjuk perwakilan-perwakilan kita. Kami sudah meluluskan 226 pendeta yang sudah ikut kuliah ya loh, di masing-masing kota. Mereka nanti punya wewenang untuk membaptis dan lain sebagainya ya. Ya, gereja fisik sekarang udah ketinggalan kereta ya, udah nggak zaman. Kalau saja nanti habis ini 1000 hari, corona katanya 1000 hari ya, nggak tahu ya kita infonya ya. Misalnya 1000 hari, Anda bisa bayangin ke gereja harus pakai masker, duduknya selang 4 kursi, kan jaraknya harus 1 meter. 4 kursi, Anda bisa bayangin, yang tadinya muat 200 cuma muat 50. Suaminya di sini, istrinya di sini, anaknya di sini. Males, mendingan gereja online. Nih, pelopor gereja online, gereja Alkitab Allah Esa. Makanya kita tim debat Allah Esa Yesus Kristus. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian BBS. Haleluya, amin.